Betul, ini pertanyaan-pertanyaannya nih yang akan kami tanyakan ke Bapak pada siang hari ini gitu. Boleh Hmm, dimulai, boleh dimulai, Pak? boleh, boleh, boleh. Oke, langsung aja, Pak. Pertanyaan wawancaranya untuk keperluan gross kita yang berjudul optimalisasi. Bentar, bentar. Pak, sebentar saya gugup, Pak. Oh, ini buat gross ya juga ya? Iya, Iya, Pak. betul. Gross, Pak. Oh, ya, ya, ya. Mm-mm. Bentar ya. Coba saya lihat pertanyaannya itu tadi apa? Definisi Yang humanitarian logistik ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana Bapak mendefinisikan humanitarian logistik dan apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan humanitarian logistik di Jawa Barat, Pak? Oh, di Jawa Barat ya. Mm, Mungkin Jadi, secara umum juga nggak apa-apa, Pak. Nggak mesti boleh. Jawa Barat ya. ya, jadi kalau saya jawab itu ya, humanitarian logistik itu cabang dari logistik yang berkaitan dengan perencanaan, ya, implementasi, koordinasi, dan pengelolaan aliran barang, layanan, dan informasi yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau konflik. Ya, tujuan utama dari humanitarian logistik adalah untuk memastikan penyediaan yang efektif dan efisien dari bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti korban bencana alam, konflik bersenjata, atau situasi krisis lainnya. Di mana humanitarian logistik ini melibatkan proses mengumpulkan, menyimpan, mengangkut, mendistribusikan, dan mengelola persediaan bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan medis, tenda, dan barang-barang penting lainnya. Selain itu juga melibatkan manajemen informasi, koordinasi dengan berbagai organisasi kemanusiaan, pemerintah, dan lembaga internasional, serta perencanaan logistik yang kompleks untuk mengatasi tantangan geografis, logistik, dan keamanan dalam situasi darurat. Dan humanitarian logistik ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan dapat mencapai orang yang membutuhkan dengan cepat dan efisien, serta mengurangi dampak buruk dari situasi darurat atau krisis. Keandalan dan kecepatan sistem logistik dalam konteks kemanusiaan dapat memiliki dampak signifikan dalam penyelamatan nyawa dan pemulihan masyarakat yang terkena dampak. Itu kurang lebih definisinya ya. Kemudian apa itu Baik, Pak. pertanyaannya? Mm-mm. Tantangan. Tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan humanitarian logistik nih, Pak. Secara umum, nggak apa-apa, di Jawa Barat juga nggak apa-apa. Menjalankan humanitarian logistik di Jawa Barat ya. Iya, Betul. Pak. Oh, jadi ini kegiatannya ceritanya ada fokus di Jawa Barat ya. Iya, Pak. Iya, saya Itu tuh. ngambilnya di bagian Provinsi Jawa Barat, Pak. Jadi Jawa Barat ini ya eh, ada kemungkinan dia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, ya banyak gunung kan, banjir tanah, longsor, dan erupsi gunung. Nah, tantangan ini dapat mempengaruhi akses komunikasi dan transportasi dalam distribusi bantuan. Kayak kemarin di mana tuh gempa Cianjur. di apa namanya Cianjur ya, itu Iya, kan Pak. agak susah kena apa masuk ke dalam situ untuk apa namanya penetrasi kan. Kemudian Iya, infrastruktur betul, Pak. terbatas ya. Jawa Barat mungkin infrastrukturnya juga masih terbatas karena besar ya. Di daerah pedesaan dan terpencil, jalan yang rusak atau tidak terhubung, itu bisa menghambat gerakan bantuan tim relawan. Kemudian kondisi geografis yang sulit, topografi Jawa Barat itu yang naik turun, ada pegunungan perbukitan. Nah, itu juga mempersulit distribusi bantuan yang mengakibatkan keterlambatan dalam respon. Kepadatan penduduk, Jawa Barat juga padat ya. Jadi untuk menyediakan bantuan jumlah yang besar itu dalam waktu singkat itu jadi tantangan sendiri dalam operasi logistik. Kemudian ada juga antar organisasi koordinasinya uh, itu harus penting ya, harus efektif ya. Kalau Pak. nggak diatur bisa berantakan. Kemudian ketersediaan sumber daya. Jadi sumber daya seperti transportasi, persediaan bantuan, personel relawan itu bisa jadi terbatas. Ini mempengaruhi kemampuan untuk merespon dengan cepat. Kemudian keamanan juga ini mengalami masalah keamanan masuk apa namanya ke daerah yang tadi rawan itu ada preman-preman juga yang ini kan yang malak-malakin kemudian dapat Iya, mempengaruhi akses betul. dan keselamatan tim kemanusiaan. Kemudian cuaca buruk juga karena di Jawa Barat ini juga daerah yang memang juga sering hujan lebat dapat Mm. mempengaruhi transportasi dan pengiriman bantuan terutama dalam situasi darurat. Seperti itu kurang lebih ada 8 tadi kalau dihitung-hitungnya. Oke, oke, Pak. Oke. Saya sudah. Oke, selanjutnya ada apa saja peluang yang ada dalam pengembangan humanitarian logistik di bisnis logistik, Pak? Di Jawa Barat atau umum juga nggak apa-apa? Potensi besar ya dia bisa manfaatkan sosial, ekonomi. Kurang lebih peluangnya ini ada saya lihat dulu ada sekitar 6 lah ya kalau mau dihitung ini. Pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Jadi kita bisa melakukan pelatihan relawan personil terkait dalam bidang humanitarian logistik termasuk manajemen bantuan darurat,
distribusi bantuan dan penanganan situasi krisis. Kemudian itu juga masih termasuk peningkatan kapasitas adalah peluang bisnis logistik tadi, menyediakan latihan dan kursus dalam bidang logistik bagi individu dan organisasi, membantu mereka mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi logistik. Kemudian yang kedua, teknologi dan inovasi. Dalam humanitarian logistik ini bisa menggunakan teknologi seperti pemetaan digital, sensor, dan sistem manajemen rantai pasok untuk meningkatkan visibilitas dan respon dalam situasi darurat. Ya, sekarang udah mulai ya pemetaan digital ini ya, juga menggunakan drone. Kemudian peluang bisnis logistik, pengembangan solusi teknologi melacak dan mengelola persediaan pengiriman dan pemantauan dalam operasi logistik bisnis, mengoptimalkan efisiensi dan pengurangan biaya. Yang ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Tentunya bisa kolaborasi dengan pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi lokal untuk meningkatkan koordinasi dan aksesibilitas bantuan dalam situasi darurat. Nah, peluang di bisnis logistik adalah kemitraan dengan berbagai perusahaan dan organisasi untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan cakupan layanan logistik. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Perlu dalam humanitarian logistik dukungan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dalam pergerakan bantuan dalam situasi darurat. Dalam bisnis logistik, investasi dalam pengembangan infrastruktur logistik seperti gudang, terminal, pengiriman, dan fasilitas transportasi yang modern. Yang kelima, logistik hijau atau green logistik dan berkelanjutan, sustainability ya. Ini dalam humanitarian logistik, implementasi praktek logistik yang berkelanjutan termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengurangan dampak lingkungan dalam operasi bantuan. Kemudian peluang bisnis logistiknya sendiri, penawaran solusi logistik berkelanjutan kepada perusahaan untuk membantu mereka mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Kemudian yang keenam, penanganan sampah dan daur ulang. Dalam humanitarian logistik bisa mengelola dan menangani limbah dalam operasi bantuan untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan dalam peluang bisnis logistik, pengembangan layanan pengolahan limbah dan daur ulang dalam rantai pasokan logistik bisnis. Jadi sebetulnya kedua bidang ini dapat saling melengkapi ya. Gitu. Betul, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana pentingnya penerapan humanitarian logistik dalam meningkatkan efisiensi bisnis logistik nih Pak, di Jawa Barat atau umum juga nggak apa-apa. Pentingnya penerapan humanitarian logistik. Tentu penerapan humanitarian ini akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan ya, meskipun konteksnya berbeda antara operasi kemanusiaan dan bisnis ya, itu mestinya harus dibedakan. Prinsip-prinsip praktek yang digunakan humanitarian logistik dapat secara efektif diterapkan dalam lingkungan bisnis untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Berikut alasan beberapa penerapan humanitarian logistik penting dalam meningkatkan efisiensi bisnis logistik di Jawa Barat. Ada kurang lebih, ada 8 ya ini. Yang pertama adalah manajemen rantai pasokan yang adaptif ya. Itu bisa memberikan tingkat efisiensi ya. Jadi di mana humanitarian logistik ini mampu beradaptasi dengan cepat perubahan situasi kritis. Itu adalah kuncinya. Itu dapat diterapkan dalam bisnis logistik ya, untuk merespon perubahan permintaan pasar, kondisi cuaca, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Kemudian penggunaan teknologi terkini, humanitarian logistik sering menggunakan teknologi inovatif, seperti tadi disebutkan pemetaan digital, sensor, segala macam. Maka bisnis logistik juga dapat memanfaatkan teknologi serupa, ya, untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol atau aliran barang. Yang ketiga, efisiensi pengiriman dan distribusi. Prinsip distribusi yang cepat dan tepat dalam humanitarian logistik ini dapat membantu bisnis logistik juga meningkatkan efisiensi pengiriman dan distribusi produk kepada pelanggan dengan waktu yang lebih singkat, tepat waktu, dan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan, di mana humanitarian logistik ini bisa melibatkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak atau stakeholder, ya, tadi kemanusiaan, organisasi kemanusiaan, pemerintah, lembaga internasional, dunia. Maka di dunia bisnis, kolaborasi dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan dapat juga meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima, manajemen persediaan yang optimal, di mana manajemen persediaan dalam humanitarian logistik ini membantu bisnis logistik mengoptimalkan persediaan produk, mengurangi risiko kelebihan stok atau kekurangan persediaan, serta menghemat biaya penyimpanan. Yang keenam, pengelolaan krisis dan perubahan eksternal. Keterampilan dalam mengelola krisis dan perubahan mendadak yang diajarkan dalam humanitarian logistik dapat membantu bisnis logistik menghadapi tantangan tak terduga, seperti perubahan regulasi, gangguan pasokan, atau perubahan pasar. Yang ketujuh, efisiensi sumber daya. Prinsip logistik kemanusiaan dalam penggunaan sumber daya dengan bijak untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan efisiensi dapat diterapkan dalam bisnis logistik untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Dan yang terakhir, ke-8, peningkatan reputasi dan tanggung jawab sosial. Bisa mengadopsi praktik-praktik humanitarian logistik dapat juga meningkatkan reputasi bisnis sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oke, itu tadi ya. Oke, Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, apakah saat ini sudah ada upaya untuk mengoptimalkan tantangan dan memanfaatkan peluang dalam penerapan humanitarian logistik di bisnis logistik?
Jika ada, gimana prakteknya, Pak? Tantangan itu mestinya bisa dijawab ya, dijawab juga, peluang itu mestinya bisa dimanfaatkan ya. Jadi dengan kolaborasi, sekarang kan lagi rame ya, kolaborasi ya, bekerja sama, koordinasi, itu mestinya bisa ini tantangan ini dilakukan dijawab gitu kan. Kemudian juga teknologi inovasi itu juga bisa menjawab tantangan itu. Kemudian pelatihan kapasitas juga, tadi pengumpulan data analisis, penanganan dampak lingkungan, penelitian dan pembelajaran. Ini kita yang sekarang lagi lakukan ini, penelitian ini juga tantangan daripada mengoptimalkan penerapan humanitarian logistik. Jadi saya bilang mestinya ini sudah ada gitu ya. Jawabannya itu kalau dijawab prakteknya ya kita harus berkolaborasi, kita harus melakukan sering melakukan pelatihan ya, dan kita juga tetap melanjutkan riset kita terkait bagaimana penanganan humanitarian logistik yang efektif. Itu sih jawaban saya. Oke. Ya, selanjutnya nomor 5, apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan tantangan dan peluang dalam penerapan humanitarian logistik nih Pak, di bisnis logistik di Jawa Barat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan tantangan dan peluang. Nah, berikut ada kurang lebih ada tadi sekitar 8-9 sebenarnya. Ada belasan faktor ya. Cukup banyak, ada 12 faktor ya. Pertama adalah koordinasi dan kolaborasi. Tadi kolaborasi kuat antar organik kemanusiaan, pemerintah, pokoknya antar stakeholder ya. Itu Iya, kemudian betul. komunikasi yang efektif, pertukaran informasi, itu adalah faktor penting gitu ya. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang konteks lokal, memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi ya, dan geografis Jawa Barat ini penting. Ini membantu merencanakan operasi logistik yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal. Kemudian ketiga, teknologi dan inovasi, pengembangan teknologi seperti sistem informasi geografis, SIG, sensor analisis data, dan solusi berbasis digital dapat meningkatkan visibilitas, efisiensi, dan akurasi dalam operasi logistik. Pelatihan dan kapasitas, ini melatih tadi tenaga kerja dan relawan dalam praktek-praktek humanitarian logistik dan manajemen risiko akan membantu dalam merespon dengan cepat dan efektif dalam situasi darurat. Kelima, penanganan keamanan, menjamin keamanan tim kemanusiaan, bantuan, dan masyarakat penerima merupakan faktor penting dalam humanitarian logistik. Perlu ditimbangkan langkah mengurangi risiko di daerah yang mungkin memiliki masalah keamanan. Keenam, pengumpulan data dan analisa. Pengumpulan data yang akurat, analisa yang cermat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, kondisi, dan dampak dari operasi logistik dan bantuan. Kemudian ketujuh, infrastruktur logistik. Investasi dalam infrastruktur seperti gudang, transportasi, dan jaringan komunikasi akan memfasilitasi distribusi bantuan dan operasi logistik secara keseluruhan. Kemudian yang 8, logistik berkelanjutan. Memperhatikan dampak lingkungan dan praktek logistik berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi operasi sekaligus mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang ke-9, komitmen dan koordinasi pemerintah. Keterlibatan dukungan aktif dari pemerintah lokal maupun nasional dalam operasi kemanusiaan dan logistik akan memperkuat respon yang terkoordinasi dan efektif. Ke-11, komitmen jangka panjang. Selain respon akut terhadap situasi darurat, penting untuk memberi komitmen jangka panjang terhadap pembangunan kapasitas logistik dan kemampuan tanggap darurat di wilayah tersebut. Kemudian yang ke-11, evaluasi dan pembelajaran. Melakukan evaluasi dan analisa setelah operasi logistik akan membantu dalam mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan respon di masa depan. Yang 12 adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi termasuk perubahan kebijakan, kondisi cuaca, dan dinamika sosial. Itu sangat penting dalam penerapan humanitarian logistik. Demikian ya jawaban saya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, apakah terdapat kebijakan atau regulasi khusus nih Pak yang mendukung atau menghambat optimalisasi humanitarian logistik Pak? Jadi kebijakan yang ada, misalnya kebijakan untuk kemanusiaan, tentunya yang mendukung itu pemerintah pastinya. Kalau urusan kemanusiaan mestinya memfasilitasi ya kerja organisasi seperti KMKT segala macam ya, BNPB ya, itu kan mestinya ada dukungan dari pemerintah dengan adanya BNPB nasional tingkat daerah gitu ya. Kemudian adanya peraturan impor ekspor, jadi itu juga mendukung seperti dulu yang Aceh itu juga mestinya Jawa Barat juga mestinya kalau ada hal-hal yang ini bisa mendapatkan bantuan impor bantuan dari luar ya kalau memang itu diperlukan. Kemudian pajak dan cukai bea masuk itu tentunya harus diberikan dispensasi ya, gitu, dan pengecualian untuk barang-barang bantuan itu juga sifatnya dukungan. Kemudian infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur yang sekarang ada seperti jalan tol, pelabuhan segala macam dan bandara ini tentu
kita lihat bisa meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi bantuan. Kemudian mitra dengan swasta, ya, itu antara sektor publik dan swasta dapat membantu mengoptimal sumber daya dan kapasitas dalam operasi logistik. Sedangkan hambatannya tentu ada regulasi birokratis, ya, regulasi rumit, proses birokratis yang berbelit-belit. Kedua, ketidakjelasan regulasi, kurangnya klarifikasi panduan tentang import, ekspor, bantuan. Ketiga, ketidakcocokan prioritas, tidak selaras antara prioritas pemerintah dan organisasi kemanusiaan, ya. Kemudian kontrol keamanan dan akses tadi itu bisa juga menghambat dalam situasi konflik atau ketidakstabilan. Kemudian kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi kemanusiaan juga tumpang tindih, ya, itu bisa menghambat. Kemudian pengawasan dan lisensi, pengawasan yang ketat terhadap operasi logistik dapat memperlambat respon dan menghambat kelancaran distribusi. Lisensi itu izin-izin segala macam itu, ya. Saya rasa itu. Sekarang lanjutnya nomor 7. 7. Bagaimana kolaborasi antar lembaga kemanusiaan? Apa itu? Bagaimana Kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dan bisnis logistik di Jawa Barat dalam menjalankan humanitarian logistik? Apakah ada kerjasama yang berhasil dilakukan? Antara lembaga kemanusiaan dan bisnis logistik. Kolaborasi itu dapat sangat bermanfaat, ya, dalam menjalankan humanitarian. Jadi kombinasi sumber daya, keahlian, dan jaringan dari kedua belah pihak dapat mengoptimalkan efisiensi dan dampak dari operasi kemanusiaan. Jadi pertama, beberapa ini adalah cara kolaborasi yang dapat dilakukan. Satu, kemitraan strategis, ya, pertama. Ya, di mana lembaga kemanusiaan dan bisnis logistik dapat membentuk kemitraan strategis menggabungkan pengetahuan dan kapasitas keduanya. Bisa mencakup perencanaan bersama, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan operasi logistik. Kedua, penggunaan sumber daya logistik. Bisnis logistik dapat menyumbangkan atau menyewakan kendaraan, gudang, fasilitas mereka kepada lembaga kemanusiaan. Hal ini dapat membantu lembaga kemanusiaan mendapatkan akses lebih cepat dan efisien ke alat dan sumber daya yang diperlukan. Ketiga, pengangkutan dan distribusi. Bisnis logistik membantu dalam transportasi dan distribusi bantuan kemanusiaan. Ini bisa melibatkan penggunaan armada kendaraan, jasa pengiriman, atau dukungan logistik. Kemudian yang keempat, keahlian dalam dan manajemen rantai pasokan. Bisnis logistik memiliki keahlian dalam manajemen rantai pasok, penanganan persediaan dan distribusi. Keahlian ini dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan. Kelima, teknologi dan informasi. Bisnis logistik sering memiliki akses ke teknologi canggih untuk pemantauan dan pelacakan. Mereka dapat berbagi solusi teknologi untuk meningkatkan visibilitas dan pengelolaan operasi kemanusiaan. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Bisnis logistik juga dapat memberikan pelatihan kepada tim kemanusiaan dalam praktik-praktik manajemen logistik yang efektif. Ketujuh, logistik berkelanjutan. Bisnis logistik dapat berkontribusi dalam pengembangan solusi logistik berkelanjutan seperti penggunaan bahan bakar terbarukan atau pengurangan dampak lingkungan dari operasi. Yang kedelapan, pendanaan dan sumber daya keuangan. Bisnis logistik dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya keuangan lainnya untuk membantu pendanaan operasi kemanusiaan. Kemudian, apa itu dari lanjutannya? Apakah ada kerjasama yang berhasil dilakukan gitu, ya? Apakah ada kerjasama yang berhasil dilakukan, ya? Nah, kita lihat. Iya, betul, sebetulnya Pak. sih ada, ya. Kalau saya lihat cuma ya mungkin untuk contohnya WFP, program dunia itu, program pangan dunia, dan UPS, United Parcel Service, ya. WFP itu telah menjalin kemitraan dengan UPS, mengembangkan solusi logistik berkelanjutan, seperti penggunaan kendaraan ramah lingkungan, teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengiriman bantuan pangan di berbagai negara. Kemudian DHL dan Palang Merah. DHL itu, ada tahu kan, perusahaan logistik global bekerjasama dengan Palang Merah dalam berbagai proyek, termasuk terhadap bencana alam dan konflik bersenjata. DHL menyediakan dukungan logistik dan infrastruktur untuk memastikan bantuan mencapai daerah terpencil dengan cepat. Max Line atau Max dan UNICEF, itu juga perusahaan pelayaran besar berkolaborasi dengan UNICEF, pengiriman vaksin, persediaan medis ke daerah membutuhkan, termasuk selama pandemi COVID-19. Kemudian ada juga CMA, CGM, dan PBB. Itu pelayaran terbesar itu, CMA, CGM itu, berkolaborasi dengan PBB dalam memberikan dukungan logistik untuk operasi kemanusiaan di berbagai konflik. Toll Group dan Bantuan Internasional, itu perusahaan logistik asal Australia. Kemudian FedEx dan Care. FedEx bermitra dengan Care dalam proyek bantuan kemanusiaan, distribusi makanan dan kelengkapan medis di daerah yang terkena dampak bencana. Contohnya seperti itu. Oke? Oke, Pak. Teknologi informasi dan komunikasi TIK ini, atau ya kita singkat TIK, ya, memiliki peran penting dalam memperbaiki efisiensi humanitarian logistik bisnis di logistik di Jawa Barat. Ya, penggunaan teknologi ini dapat membantu tadi meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan manajemen operasi kemanusiaan secara keseluruhan. Nah, berikut ini saya akan jelaskan beberapa cara TIK digunakan untuk tujuan tersebut. Jadi ini ada sekitar 9 cara, ya. Kita coba kupas satu-satu. Sistem manajemen rantai pasokan. Jadi TIK itu sudah masuk ke sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management, SCM.
Penerapan solusi perangkat lunak atau software SCM ini dapat membantu dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasokan kemanusiaan. Ini termasuk manajemen persediaan, distribusi, transportasi, dan monitoring atau pemantauan. Kemudian pemetaan digital kedua, ya. Penggunaan teknologi pemetaan digital seperti sistem informasi geografis tadi SIG memungkinkan pemetaan lokasi daerah terdampak, infrastruktur, dan sumber daya. Informasi ini penting dalam perencanaan rute dan distribusi bantuan. Ini tentu bisa juga dibantu dengan drone, ya. Kemudian pelacakan real time, penggunaan sensor pelacakan real time pada kendaraan pengiriman, ya, dan persediaan dapat memberikan visibilitas langsung terhadap pergerakan dan status barang. Jadi sekarang ini juga teknologi sensor real time itu bisa diinstal di kendaraan-kendaraan sehingga teknologi ini udah sangat membantu ya dalam memonitor pergerakan driver, pergerakan mobil juga. Kemudian yang keempat, analisis data ini membantu mengidentifikasi pola dan tren dalam permintaan, distribusi, dan konsumsi bantuan. Nah, tentu saja data ini big data atau data-data analisis yang ini harus diolah. Jadi sekarang ini masalahnya kita masih kekurangan yang namanya data analis ya. Nah, itu yang bisa membaca data dan ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih akurat. Kemudian yang kelima, komunikasi dan kolaborasi, aplikasi dan platform komunikasi seperti email, pesan instan, WA, jaring sosial dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait, termasuk lembaga kemanusiaan, pemerintah, dan bisnis logistik. Jadi udah bisa terkolaborasi dan komunikasi dengan baik dengan adanya email tadi atau WA sekarang ya. Kemudian e-commerce dan platform online, penggunaan platform e-commerce atau online dapat membantu mengumpulkan dan mengelola permintaan bantuan, memudahkan distribusi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi bisa juga bantuan menggunakan e-commerce ya untuk pengumpulan barang-barang bantuan. Kemudian teknologi penerbangan mungkin ya maksudnya. Penggunaan teknologi seperti drone atau robotika bantuan yang sulit diakses meningkatkan efisiensi distribusi. Ini teknologi drone atau robotik. Kemudian pelatihan dan edukasi yang ke-8, TIK dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan edukasi kepada tenaga kerja dan relawan dalam manajemen logistik, distribusi dan tangkap darurat, dan sistem monitoring. Jadi sekarang pelatihan edukasi itu juga bisa menggunakan yang CBTA apa segala macam ya, computer based training program. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi dengan TIK itu memantau, mengevaluasi pelaksanaan operasi kemanusiaan, membantu juga dalam menilai kinerja dan dampak daripada program. Jadi itulah manfaat TIK yang cerdas dan tepat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa itu? Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Bapak terhadap peran pemerintah nih dalam pengembangan humanitarian logistik? Apakah ada upaya dari pemerintah dalam mendukung dan mendorong keberhasilan penerapan humanitarian logistik dalam bisnis logistik gitu? Oke, jadi pemerintah ya, pemerintah pusat maupun lokal atau Pemda itu punya peran kunci dalam pengembangan humanitarian logistik di Jawa Barat. Peran ini mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi, koordinasi, fasilitasi, hingga dukungan dalam situasi darurat. Nah, berikut ini pandangan tentang peran pemerintah dalam pengembangan humanitarian logistik. Ada kurang lebih 9 di sini ya, mulai dari pengembangan kebijakan dan regulasi tadi, di mana dengan regulasi dan kebijakan itu memfasilitasi impor dan ekspor bantuan ya, menyediakan insentif pajak untuk perusahaan yang mendukung operasi kemanusiaan dan menghapus hambatan birokrasi yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah memiliki peran mengkoordinasikan berbagai lembaga kemanusiaan, organisasi internasional, dan sektor swasta dalam menghadapi situasi darurat. Biasanya PMI itu ya, Palang Merah. Itu ya. Kemudian pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencegah tumpang tindih. Ini BNPB ya. Sudah banget ngomongnya. Kemudian fasilitas akses dan infrastruktur. Pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi akses ke daerah terdampak, termasuk melalui pemberian dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi logistik. Kemudian yang keempat, dukungan logistik dan keamanan. Dengan adanya pemerintah tentu diharapkan ada dukungan logistik, menyediakan akses ke jaringan transportasi, bisa menyewakan kendaraan atau memberikan fasilitas penyimpanan darurat, biasanya dibantu sama TNI itu ya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan tim kemanusiaan dan bantuan yang didistribusikan. Kemudian yang kelima, pendanaan dan sumber daya. Pemerintah juga mestinya memberikan dukungan finansial atau alokasi anggaran untuk operasi kemanusiaan dan pengembangan kapasitas logistik dalam situasi darurat. Penyuluhan dan pendidikan. Jadi pemerintah juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya operasi kemanusiaan dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi. Ini sosialisasi nih, BNPB nih biasanya juga. Kemudian yang ketujuh, pembangunan kapasitas.
pemerintah dapat berinvestasi dalam pelatihan, pengembangan kapasitas personel dan relawan di bidang logistik kemanusiaan, memastikan bahwa ada tenaga ahli yang siap untuk merespons situasi darurat. Yang ke-8, respon terhadap bencana. Pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan respon terhadap bencana. Ini melibatkan pengembangan rencana darurat, koordinasi tim respon, dan distribusi bantuan yang efektif. Yang ke-9, monitoring dan evaluasi. Pemerintah dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi operasi kemanusiaan untuk memastikan efektivitas dan dampak dari upaya tersebut. Kemudian tadi ada apakah ada upaya dari pemerintah mendorong keberhasilan itu? Ya, mestinya ada dengan pembentukan kebijakan dan regulasi, ada kemudian pendanaan, pengembangan infrastruktur logistik, pendampingan dan pelatihan, kemitraan dengan swasta, penyediaan informasi dan koordinasi, penyuluhan dan kesadaran masyarakat, serta respon terhadap bencana. Tentu itu mereka harus mestinya ada ini ya. Pertanyaan berikutnya apa ya? Terakhir ya? Iya, Halo? terakhir Pak nih. Berdasarkan penelitian Bapak, apa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi humanitarian logistik nih pada dalam bisnis logistik di Jawa Barat? Oke, berdasarkan penelitian, mungkin penelitian umum ya, penelitian yang ada ya. Iya. Ini bukan penelitian saya aja, jadi secara umum tentu sekarang ini penelitian ini banyak diarahkan ke ala kolaborasi aktif ya. Jadi selalu tema-temanya yang bersifat kolaboratif gitu ya. Nah, beberapa penelitian yang bersifat kolaboratif itu dapat tentunya bisa memaksimalkan sumber daya ya. Kemudian juga ada penelitian seperti pemanfaatan teknologi, pemanfaatan drone gitu ya, informasi dan komunikasi digital gitu, implementasi digital di logistik dan transportasi itu juga sangat. Kemarin saya barusan ada seminar, saya sebagai keynote speaker, pemanfaatan teknologi ini termasuk digital itu sangat-sangat berperan besar ya, apalagi nanti artificial intelligence segala macam ya, dalam memberikan membantu dalam suatu solusi keputusan gitu ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan kapasitas. Nah, tentunya dengan pelatihan kepada tenaga kerja relawan ya, ini misalnya PKM yang kita laksanakan ya, dalam manajemen risiko, tanggap darurat, emergensi respons segala macam. Nah, ini tentunya akan memberikan suatu kontribusi di mana tenaga kerja itu akan merespon dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian, nah kalau penelitian terkait pengembangan infrastruktur logistik yang ada sekarang, ya itu tentu tidak dapat dipungkiri kalau dilakukan penelitian itu pengembangan yang ada sekarang ini mestinya bisa mendukung daripada akses bantuan itu. Kemudian dengan adanya yang kelima ya, perencanaan penelitian terkait risiko, mitigasi risiko dan bencana ya. Nah, kalau di sini dengan adanya pengembangan rencana tanggap darurat ini itu tentu bisa susun lebih awal bagaimana melakukan tindakan yang tepat. Kemudian yang keenam ada penelitian yang berkelanjutan atau bisa juga disebut sebagai continuous improvement. Nah, dengan continuous improvement, efisiensi segala macam, dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dengan yang dilakukan sekarang ini, sekarang kan lagi bisnis proses improvement ini atau proses bisnis improvement ini dilakukan untuk tadi continuous improvement, itu nanti istilahnya kaizen ya kalau di istilah di istilah Jepangnya itu, ini akan bisa membantu untuk logistik yang berkelanjutan. Kemudian dengan penelitian yang bersifat evaluatif ya, itu dengan adanya data-data evaluasi yang berkala, itu bisa membantu ya mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang ke-8, dengan adanya dalam penelitian itu data-data dan informasi yang dikumpulkan, baik itu dari BNPB maupun dari perhubungan ya, yang transportasi ini juga akan membantu mengurangi risiko kesalahan. Kemudian adanya pemberdayaan komunitas lokal. Jadi kita juga dengan pengabdian masyarakat bisa melakukan sosialisasi ya, memberikan pengetahuan tentang wilayah dan kebutuhan. Ini tentunya akan banyak membantu mereka juga. Kemudian fleksibilitas dan adaptabilitas yang terakhirnya, mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Ini penelitian adaptabilitas. Jadi selalu ditekankan bahwa
bukan yang terkuat yang akan bertahan, tetapi adalah sesuatu yang atau seseorang yang bisa beradaptasi yang akan mudah bertahan begitu ya. Jadi ini udah jadi teori ya, grand teori. Jadi sebetulnya seperti itu. Nah, penting untuk menyelesaikan rekomendasi ini dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di Jawa Barat ya. Saya rasa itu ya yang saya bisa sampaikan. Oke, Demikian Pak. ya. Heeh. Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak kasih nih, Pak.